Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan bersama di tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kami hari ini untuk membagi sedikit pengetahuan yang kami dapatkan dalam kegiatan program Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Syamsuri bersama dengan Ibu Musfira akan menyampaikan informasi tentang bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kami memulai pemaparan hari ini, kami ingin menyampaikan mengutip sedikit pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani, ya, di mana tugasnya bukan hanya menanam, tetapi juga merawat. Ya, kalau petani tugasnya adalah menanam, sementara guru tugasnya adalah bagaimana membimbing dan menemani, memandu siswa sehingga mereka dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka, bagaimana mereka bisa merasa aman, nyaman, dan betah untuk berada di sekolah, juga berada di kelas. Baik, mengutip kata bijak dari Benjamin Franklin, katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat, libatkan aku dan aku belajar. Di sini mungkin kita bisa belajar bahwa pembelajaran itu akan jauh lebih bermakna jika guru dan siswa sama-sama terlibat dalam sebuah proses, bukan hanya searah. Dalam artian, guru mungkin hanya berceramah di depan sementara siswa di belakang mendengar, tetapi ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran itu. Baik, yang pertama dari budaya positif adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, ada sebuah teori yang disampaikan oleh seorang psikolog, juga seorang pakar pendidikan yang bernama Dr. William Glasser. Beliau menyampaikan bahwa ternyata selama ini ada miskonsepsi yang terjadi, yaitu selama ini menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid. Padahal teori ini menyadari bahwa sebenarnya murid juga punya keinginan. Ada hal-hal yang mereka juga perlu penuhi, tapi kadang-kadang guru tidak melihat hal itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bisa seperti bujukan misalnya. Kadang-kadang kita selalu membujuk siswa, tapi ini hal baik, tapi ada juga dampak yang dapat ditimbulkan dari bujukan ini. Misalnya siswa kadang-kadang merasa bergantung dengan hal itu, jadi dia tidak dapat menentukan sendiri karena terbiasa dengan bujukan, terbiasa dengan bimbingan, sehingga mereka tidak dapat menentukan arahnya sendiri. Kemudian berikutnya adalah kritik. Dapat membuat kritik dan membuat merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga perlu kita pikirkan baik-baik bahwa dalam memberikan kritik tidak serta-merta, karena dampak yang dapat dihasilkan ketika kita terlalu sering memberikan kritikan pada anak adalah mereka merasa buruk terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa insecure, kurang percaya diri karena terlalu sering dikritik. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Sama tadi, hampir sama dengan konsep yang pertama, bahwa siswa punya keinginan, mereka punya tujuan sendiri. Jadi tugas kita adalah mengantar, mencari tahu apa keinginannya, lalu kemudian mengikuti apa yang diinginkan, bukan memaksa. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita dapat berpikir atau melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang disiplin, sebenarnya apa definisi disiplin yang ada dalam kepala Bapak Ibu? Mungkin kita semua punya pandangan berbeda-beda ya tentang makna disiplin. Ya, jika kita melihat konsep disiplin positif, di sini dalam budaya Indonesia kita sering mengidentifikasikan kata disiplin itu sebagai sebuah hukuman. Ya, kadang-kadang
kita menganggap bahwa mendisiplinkan anak itu adalah menghukum dia, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin dan penghukuman suatu hal yang berbeda. Dalam konsep disiplin positif bahkan menganggap bahwa hukuman adalah jalan terakhir yang seharusnya diberikan pada anak. Jadi kalau kita bisa menghindari, ya jangan dulu memberikan penghukuman seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin bermakna tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan inilah sebenarnya yang ingin dicapai. Bagaimana siswa melakukan sesuatu karena memang merasa bahwa dia perlu melakukan itu, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Dia harus menyadari bahwa ada nilai yang ingin dia capai dari hal itu. Seperti apa teori motivasi perilaku berdasarkan dari dosen tadi? Tentu Anda setuju bahwa seharusnya yang mendasari perilaku kita adalah motivasi internal karena mempercayai suatu nilai-nilai kebaikan, bukan karena menghindari hukuman atau menginginkan pujian. Nah, seperti itu pula seharusnya menjadi perilaku yang tertanam pada murid. Saya yakin jika anak murid kita telah menyadari atau memiliki motivasi internal, maka tidak akan ada lagi siswa yang keluar dari kelas, tidak akan ada lagi siswa yang menghindar pada saat pembelajaran, karena mereka telah memiliki motivasi dari dalam. Mereka ingin belajar karena mereka memang